Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 6 bersama rekan-rekan satu kelompok saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Aljabar. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Saiful Huda, Etriana Merista, Andi Asrafiani Arofah, Heru Rifai, Owen Hafid, Rizky Darmawan, Bima Prihasto, M. Latoila, dan Wahyuni Ningsih. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke dalam materi tentang koset. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ide awal dari koset. Jadi, ide dasar dari koset sendiri ini adalah mempartisi suatu grup. Bisa kita lihat di sini, koset ya. Misalkan gambar berikut ini, gambar yang ada di dalam ini mengilustrasikan suatu grup G. Ini grupnya. Dan misalkan di sini diberikan H adalah suatu subgrup dari G. Jadi satu kotak ini mengilustrasikan subgrup H. Jadi semua elemen H berada di dalam kotak ini. Jadi H ini nanti akan mempartisi semua elemen-elemen di grup G menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini yang kita namakan dengan koset ya. Jadi kotak-kotak ini menggambarkan koset-koset tersebut. Satu koset semuanya termasuk H itu sendiri. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari koset. Ya, misalkan diberikan G adalah suatu grup dan diberikan H adalah suatu subgrup dari G. Lalu misalkan diberikan G kecil ini sembarang elemen di grup G, tapi ada syaratnya, yakni G ini harus fix. Boleh sembarang tapi fix. Ya. Dan kemudian didefinisikan HG ini, H besar G ini merupakan operasi biner dari H dengan G, di mana H elemen H. Jadi H-nya ini bergerak. Ini bergerak. Yang G kecil tadi fix. Ya, ini bergerak. Jadi semua G ini kita operasikan biner dengan semua elemen di H. Nah, yang demikian ini HG ini dinamakan koset kanan dari H di G. Sedangkan bila GH ini GH ini didefinisikan sebagai G dioperasikan biner dengan H elemen H, sama hanya bergerak dan G-nya fix. Nah, yang demikian ini dimana G-nya ini di sebelah kiri ya, G-nya ini dinamakan GH ini dinamakan dengan koset kiri dari H di G. Tidak selamanya koset kanan dan koset kiri itu sama. Jadi tidak selalu hal ini berlaku sama. Tidak selalu. Tapi pada kasus-kasus tertentu bisa jadi koset kanan dan koset kiri dari suatu subgrup H terhadap G bisa jadi sama. Untuk memperjelas materi dari koset ini, bisa kita lihat contoh-contoh yang akan diberikan di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini akan diberikan 3 contoh soal mengenai materi koset. Contoh yang pertama, yakni misalkan diberikan suatu grup G. Suatu grup G di sini adalah Z9 dengan operasi biner tambah. Z9 adalah bilangan bulat modulo 9 dan diberikan subgrup H. Jadi telah didefinisikan sebelumnya subgrup dari G ini, H ini, yakni berisikan 0, 3, dan 6. Pertanyaannya adalah dapatkan koset dari H. Ya, di sini adalah pembahasannya. Jadi tadi kita ketahui bahwasanya H itu merupakan subgrup yang berisikan 0, 3, dan 6. Nah, di sini maka kita bisa dapatkan koset kiri dari H adalah 0 ditambah H. Jadi di sini elemen-elemen berikut ini yang ada di sini ini merupakan elemen-elemen di G. Bisa kita lihat di sini bahwa elemen tiap-tiap ini adalah fix satu nilainya. Masing-masing ini kita operasikan biner terhadap penyembelahan ya dengan H. Didapatkan 0 ditambah H ini menghasilkan 0, 3, dan 6. Nah, kemudian ketika 3 ditambah H juga menghasilkan 0, 3, dan 6 juga. Nah, bisa kita lihat bahwasanya ketika kita operasikan biner 0, 3, dan 6 terhadap H dengan operasi biner tambah dari sebelah kiri, ternyata menghasilkan himpunan yang sama, yakni 0, 3, dan 6. Maka bisa kita namakan ini adalah satu koset yang sama, 0, 3, dan 6. Satu koset. Lalu ketika kita operasikan biner 1, 4, dan 7 terhadap H, ternyata juga menghasilkan himpunan yang sama, yakni 1, 4, dan 7 itu sendiri.
maka bisa kita tuliskan bahwasanya 1, 4, dan 7 ini berada dalam satu koset yang sama. Dan yang terakhir, ketika kita operasikan biner 2, 5, dan 8 terhadap H, ini ternyata menghasilkan himpunan 2, 5, dan 8. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya 2, 5, dan 8 berada dalam satu koset yang sama. Ini satu koset. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa koset kiri dari H, karena ini tadi sama semua, bisa kita tuliskan salah satu. Jadi koset kiri dari H antara lain adalah 0 ditambah H, 1 ditambah H, dan 2 ditambah H. Dan dari sini terlihat pula bahwasanya 0 ditambah H sama dengan H ditambah 0. Kenapa berlaku sifat seperti ini? Karena di Z9 dengan operasi biner tambah, nah ini adalah grup yang komutatif. Jadi kita mau tambahkan dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan akan menghasilkan nilai yang sama. Ya, 1 plus H juga sama dengan H plus 1, 2 plus H sama dengan H plus 2. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwasanya koset kiri dan koset kanannya adalah sama. Ini sama. Baik, di sini akan saya berikan contoh selanjutnya dari materi koset kali ini. Di contoh soal nomor 2 ini misalkan diberikan suatu grup permutasi G sama dengan S3. Di sini tentu saja operasi binernya adalah fungsi komposisi. Ya, di sini ini S3. Fungsinya fungsi komposisi. Di sini diberikan S3, elemen-elemennya adalah netral. Lalu 1, 3, ini sikel ya, sikel 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, dan 1, 2, 3. Ini sikel semuanya. Selanjutnya, misalkan diberikan himpunan H, ya himpunan H ini himpunan bagian dari S3 ini berisikan netral dan 1, 3. Nah, sikel 1, 3. Dari sini terlihat bahwasanya H ini merupakan subgrup dari G. Bisa dibuktikan di sini menurut teorema subgrup. Jadi misalkan diberikan untuk setiap A dan B elemen di H, maka berakibat AB inverse elemen di H. Nah, ini dinamakan subgrup ya. Jadi H merupakan subgrup dari G. Ya, jadi tadi di sini bisa kita lihat di sini bahwasanya netral, lalu kita komposisikan dengan inverse dari netral akan menghasilkan netral ini. Lalu netral dikomposisikan dengan inverse dari 1, 3. Seperti kita ketahui bahwasanya inverse dari 1, 3 adalah 1, 3 itu sendiri ya. Ini ya, inverse dari 1, 3 adalah 1, 3 itu sendiri. Ya, baik. Nah, di sini menghasilkan 1, 3. Lalu 1, 3 dikomposisikan dengan inverse dari netral. Tentu saja inverse dari netral adalah netral itu sendiri menghasilkan 1, 3. Ya, ini juga menghasilkan 1, 3. Dan inverse dari 1, 3 dikomposisikan dengan 1, 3 menghasilkan netral. Nah, terlihat bahwasanya di sini ini AB inverse ya, ini AB inverse ternyata berada di H. Ini elemen H semua. Jadi terlihat bahwasanya H adalah subgrup dari G atau S3 tadi. Selanjutnya, di sini akan didapatkan semua koset kiri dari H di G. Ya. Jadi di sini koset kirinya ya ini merupakan elemen-elemen di G. Ini elemen-elemen di G. Kita komposisikan dengan H. Yang pertama netral dikomposisikan dengan H. H itu tentu saja masing-masing ini ya. Ini elemen di H, ini elemen di H. Kita komposisikan terhadap netral. Ternyata menghasilkan nilai ini. Netral dan 1, 3. Nah, netral dan 1, 3 ini ternyata juga bisa kita dapatkan melalui komposisi 1, 3 terhadap H. Nah, bisa kita lihat di sini ya. 1, 3 dikomposisikan terhadap netral dan 1, 3 dikomposisi terhadap 1, 3 menghasilkan 1, 3 dikomposisi dengan H. Nah, ternyata di sini terlihat bahwasanya netral yang dikomposisikan dengan H itu sama dengan 1, 3 dikomposisi dengan H. Nah, terlihat bahwasanya netral dan 1, 3 ini ternyata satu koset yang sama. Ini satu koset yang sama. Lalu berikutnya ketika 1, 2 dikomposisi dengan H, ini menghasilkan 1, 2, ya, sikel 1, 2 dan sikel 1, 3, 2. Nah, nilai ini juga bisa kita peroleh ketika kita mengkomposisikan 1, 3, 2 dengan H. Nah, jadi dengan demikian 1, 2 dan 1, 3, 2 ini merupakan satu koset yang sama. Ini satu koset yang sama. Karena menghasilkan himpunan yang sama ketika kita komposisikan dengan H.
Dan yang terakhir adalah 23 yang kita komposisikan dengan H, ternyata menghasilkan 23 dan 123. Ini hasil 23 dan 123. Kita juga bisa mendapatkan nilai ini melalui komposisi dari 123 dengan H. Ya, 123 sebelah kiri dengan H. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Jadi, dengan kata lain, 23 dan 123 ini merupakan satu koset yang sama. Ini satu koset yang sama. Oleh karena itu dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya seluruh koset kiri dari H antara lain adalah netral dikomposisi dengan H, 12 dikomposisi dengan H, dan 23 dikomposisi dengan H. Nah, ini adalah koset-koset kiri dari H. Berikutnya di sini akan kita cari koset kanannya. Kalau di koset kiri sekarang koset kanan dari H di G. Jadi dibalik di sini hanya yang ada di kiri. Lalu tiap-tiap elemen G di sini ini berada di sebelah kanannya, ya. Yang pertama misalkan H dikomposisi dengan netral. Ya, di sini ya bisa kita lihat ini, ingat yang pertama ini adalah elemen-elemen di H, yang kedua ini adalah ini yang kedua, ya netral ini. Nah, ternyata di sini menghasilkan nilai netral dan 13. Hal ini bisa kita dapatkan melalui komposisi H dengan 13. Ya, H dengan 13. Maka dengan kata lain di sini bahwa netral dan 13 ini berada dalam satu koset yang sama. Ini satu koset. Lalu berikutnya, ketika kita komposisikan H dengan 12, ternyata ini menghasilkan nilai 12 dan 123. Nah, di sini ini kita bisa mendapatkan nilai ini melalui komposisi H dengan 123. Dengan kata lain, 12 dan 123 berada dalam satu koset yang sama. Ini di koset kanan ya. Ini satu koset yang sama di koset kanan. Lalu yang terakhir ini juga sama. Ternyata H23 menghasilkan 23 dan 132. Kita bisa dapatkan nilai ini melalui komposisi H dengan 132. Berarti di sini 23 dan 132 berada dalam satu koset yang sama. Ya, satu koset. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya koset-koset kanan dari H antara lain yakni H dikomposisi dengan netral, H dikomposisi dengan 12 dan H dikomposisi dengan 23. Terlihat bahwasanya dari penjelasan di atas ya, bahwasanya H dikomposisi dengan netral itu sama dengan netral dikomposisi dengan H. Akan tetapi H yang dikomposisi dengan 12 tidak sama dengan 12 yang dikomposisi dengan H. Ya, ingat ya, yang di sebelah sini ini adalah koset kanan. Ini kanan. Yang sebelah sini ini adalah koset kiri. Ini kiri. Dan yang ini H23 ternyata juga tidak sama dengan 23 yang dikomposisi dengan H. Dalam hal ini tidak semua koset kanan dan koset kiri dari H di G tadi adalah sama. Dari penjelasan di atas juga terlihat bahwasanya masing-masing koset kanan dan koset kiri ini mempartisi G. Ya, jadi koset kiri dan koset kanan dari H ini mempartisi G. Kenapa bisa mempartisi G? Bisa kita lihat bahwasanya setiap irisan koset-koset tersebut, baik koset kiri maupun koset kanan, irisan dari koset-koset tersebut adalah himpunan kosong. Jadi mereka saling asing. Dan gabungan seluruh koset ini gabungan seluruh koset kiri ini adalah sama dengan G itu sendiri. Begitu pula dengan kanan. Irisan semua koset kanannya adalah himpunan kosong. Dan seluruh gabungan koset-kosetnya adalah G itu sendiri. Maka di sini dapat dilihat bahwasanya H ini mempartisi G. Bagi rekan-rekan semuanya, di sini akan diberikan contoh ketiga, contoh terakhir dalam materi koset kali ini. Ya, jadi di sini misalkan diberikan matriks A, ini adalah matriks berukuran 2x2 yang berisikan 0, min 1, 1 dan 0 di general linear 2R, dan diberikan G, grup G berisikan I ini adalah identitas berukuran 2x2, matriks identitas ya, berukuran 2x2, A kuadrat berarti A dikali A, dan A pangkat 3 berarti A dikali A sebanyak 3 kali. Dan terlihat bahwasanya G ini dibangun oleh A, ya bisa dicek sendiri nanti ya, G-nya dibangun oleh A, atau A adalah generator dari G. Ini
ini adalah operasi binernya adalah perkalian matriks. Dan berikutnya diberikan H, hanya adalah subgroup ya, ini adalah subgroup dari G. Ini subgroup dari G. Nah, bisa kita cek di sini bahwasanya ya, berdasarkan definisi subgroup untuk setiap AB elemen di H, maka berakibat AB inverse elemen di H juga. Ya, jadi karena di sini H ini elemennya berhingga ya, cuma 2, bisa kita cek satu persatu. I dikali I inverse sama dengan I. Kenapa? Karena I inverse itu adalah I itu sendiri. Dan terlihat bahwasanya A kuadrat ya. A kuadrat ini yang di inverse ternyata juga A kuadrat itu sendiri. Ya. Ya, di sini terlihat bahwasanya A kuadrat dikalikan inverse dari A kuadrat adalah I. Dan A kuadrat dikalikan inverse dari I adalah A kuadrat. I dikalikan inverse dari A kuadrat adalah A kuadrat ya. Semua di sini ini adalah elemen di H di sini ya. Elemen di sini. Jadi terlihat bahwasanya H adalah subgroup dari G. Berikutnya ini akan kita cari koset-koset kiri dari H. Ya, koset kiri dari H. Yang pertama A dikalikan dengan H tadi ya, A dengan H. Ingat bahwasanya di sini ini adalah anggota yang di G tadi ya. Ini adalah anggota di G. Dioperasikan binder dengan H, operasi bindernya perkalian. A dikalikan dengan H berarti A dikalikan dengan I dan A dikalikan dengan A kuadrat. Ini menghasilkan A dan A pangkat 3. Ya. Ternyata di sini kita bisa mendapatkan ini jika kita melakukan operasi biner ya. H dengan A. Ternyata kita dapatkan hasil yang sama. Ya, jadi di sini AH sama dengan HA. Lalu IH ini menghasilkan I dan A kuadrat. Ya, sama dengan H. Ini juga sama dengan ketika kita melakukan perkalian H dengan I, I-nya di sebelah kiri. I-nya di sebelah kanan, hanya di sebelah kiri. Yang ini I-nya di sebelah kiri, hanya di sebelah kanan. Lalu A kuadrat kita kalikan dengan H, berarti artinya A kuadrat kita kalikan dengan I dan A kuadrat dengan A kuadrat. Ini menghasilkan A kuadrat dan I. Nah, ternyata kita bisa memperoleh ini melalui operasi biner H dengan A kuadrat. Dan A pangkat 3H ini menghasilkan A pangkat 3 dan A. Ini kita bisa mendapatkan nilai A3 dan A melalui operasi biner H dengan A3. A3 sebelah kanan, H sebelah kiri. Nah, dari semua penjelasan ini bisa kita lihat bahwasanya ini teman-teman ya, ini kita bicara di koset kiri terlebih dahulu. Ya, yang di koset kiri. Ternyata AH ini menghasilkan himpunan yang sama dengan A pangkat 3H. Ya, ini yang koset kiri ya, A pangkat 3H. Lalu, IH ternyata juga menghasilkan himpunan yang sama dengan A kuadrat H. Nah, maka bisa kita lihat di sini bahwasanya ini merupakan satu koset. Satu koset. Dan ini juga satu koset. Nah, satu koset. Nah, dari sini terlihat pula bahwasanya koset kiri dan koset kanannya sama. Bisa kita lihat ya, AH sama dengan HA. Lalu kemudian IH sama dengan HI. Lalu yang berikutnya adalah A kuadrat H sama dengan HA kuadrat. Dan yang terakhir adalah A pangkat 3H. Ternyata sama dengan HA pangkat 3 ya, koset kiri, koset kanannya sama. Kenapa bisa sama? Karena ini adalah grup siklik yang dibangun oleh A ini adalah grup yang komutatif. Ya, jadi koset kiri, koset kanannya sama. Jadi koset kiri dari H ini antara lain adalah AH dan H ini ya. Ini adalah koset kiri. Koset kiri dari H di G. Terlihat juga bahwasanya di sini ya, H ini mempartisi G ya. Kenapa? Karena irisan antara AH dengan H ini adalah himpunan kosong, dan AH yang digabungkan dengan H ini ya, ini menghasilkan G. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.